Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki ibadah minggu biasa ke-33 dengan tema khotbah saling membangun dalam ketaatan. Ibadah yang kita lakukan baik secara pribadi maupun bersama-sama merupakan tindakan untuk saling membangun sehingga kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Berbahagialah kita yang terus mengalami persekutuan dengan Kristus, karena mau mentaati Dia untuk selalu mengalami hadirat-Nya. Mengawali ibadah pada saat ini, marilah kita menyembah Allah dan bermazmur melalui Kidung PKJ nomor yang ke-7, bait pertama dan kedua. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Firman Tuhan dalam surat Ibrani 10, pasal 10 ayat 23 sampai 23 berkata demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 38, bait pertama dan kedua. Telah lewat malam gelap, datang hari yang cerah. Jiwaku bersyukur.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima firman Tuhan dari surat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 sampai ke-21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita tentu saja sedang terus berjuang untuk melakukan firman Tuhan, karena seringkali kita masih gagal melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kita masih mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Maka marilah kita hening sejenak untuk mengakui segala kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan. Marilah kita hening sejenak. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyatakan pengakuan dosa kita dengan menyanyikan NKB 122, bait yang pertama dan kedua. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, dan seterusnya. Mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah, tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Jemaat yang terkasih, marilah kita menerima berita anugerah yang kita terima dari surat 1 Tesalonika pasal 5, ayatnya yang ke-9 sampai 10. Firman Tuhan berkata demikian, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Saudara-saudara, mari kita respon firman Tuhan dengan menyanyi bersama dari kidung kita. Dari NKB 116 bait pertama sampai yang kedua. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan kan hilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita bersama-sama berdoa. Siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pagi ini. Kau sudah memberikan pada kami kesempatan yang indah, boleh menguruskan hari Sabat pemberian-Mu. Kami sangat bersyukur oleh karena kekuatan, kesehatan terus Tuhan nyatakan buat kami. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Engkau tidak pernah tinggal diam buat kami, anak-anak-Mu. Baik waktu kami tidur atau terjaga semua, kami dalam genggaman tangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami juga sudah menyembah muliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dan diuraikan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyiapkan pelayanan hari ini, Engkau pakai seluruh persiapannya. Dan setiap pribadi, anak-anak Tuhan, jemaat di sini yang sudah bersama-sama untuk duduk dalam ibadah ini, Engkau akan kuduskan dan bahkan juga boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka bagian firman Allah dari Injil Matius pasal yang ke-25, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan dengan judul Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah ia, setelah itu
pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 5 talenta. Laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu. Hei hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia, memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu, dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jemaat terkasih dalam Kristus, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Salam, ya, salam sehat selalu untuk saudara-saudara, dan tentu kita semua merasakan kasih dan kemurahan Tuhan secara bersama-sama. Ya. Adakah di antara saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama kami? Adakah di sini yang baru pertama kali? Ya, silakan mengenalkan diri. Berdiri bisa, namanya siapa? Gitu. Iya. Ini dari Linisa, mahasiswa dari Diakonos yang sedang penelitian di tempat kita tentang ibadah online. Ya, selamat datang dan beribadah bersama kami. Ya, saudara, mari kita akan dipandu dengan satu tema, saling bangun dalam ketaatan. Ya,
Nah, saudara, kalau kita lihat teks yang kita baca ini, tentu kalau disambungkan dengan tema ini kelihatannya tidak nyambung. Lalu apa sebenarnya yang akan kita sambungkan dengan tema ini? Karena bicara tentang talenta. Nah, saudara-saudara, tentu saja bagi kita orang percaya sudah tidak asing lagi kalau mendengar kata talenta, bakat ya, atau katakanlah mendengar kata karunia. Nah, pertanyaan kita sekarang, apa bedanya talenta dengan karunia? Ya, saudara, kalau ada di kamus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga di Mbah Google juga memberikan satu rincian bahwa talenta itu bisa dimiliki semua orang. Ya. Di dunia ini bahkan siapapun tanpa melihat agamanya. Ya. Tetapi karunia itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus sebagai anak Allah. Nah, saudara, mengapa Yesus membicarakan tentang talenta, tentang sebuah kemampuan, bahkan sesuatu atau bakat yang Tuhan berikan untuk orang itu sendiri. Dan masing-masing orang punya talentanya sendiri. Nah, dalam psikologi perkembangan dinyatakan ada 34 macam bakat atau talenta dalam juga diri manusia. Jadi masing-masing kita, saudara, itu punya bakat atau talenta. Dan dalam penelitian dari psikologi perkembangan, ini ada 30, paling tidak ada 34 ya macam. Saya mengutip hanya berapa saja. Yang pertama, bakat verbal. Masing-masing kita punya bakat verbal. Kita punya hidup untuk menampilkan diri, untuk berkata benar, untuk berkata sesuatu yang ada pada kita. Lalu kemudian bakat numerikal, yaitu kemampuan ya bahkan akan juga yang dimiliki orang untuk bagaimana hal terjadi bahwa orang itu punya satu akal budi yang dimana dia bisa mengembangkan secara pribadi bahkan lebih diunggulkan. Misalnya orang sampai jadi profesor. Di bidang akademik itu rata-rata orang yang punya bakat ini. Yang berikutnya adalah bakat skolastik, yaitu hal terkait dengan juga kecerdasan dengan keagamaan, dogma-dogma. Jadi, maka ada orang-orang yang dikhususkan Tuhan untuk juga membuat dogma atau ajaran-ajaran, meneliti di bidang-bidang keagamaan. Kemudian juga untuk bakat abstrak yang kita juga atau talenta abstrak itu, misalnya juga untuk membuat sebuah katakanlah rincian dan bahkan bisa meringkas satu pengajaran yang bisa membuat orang langsung mengerti walaupun sesuatu yang sifatnya abstrak, umum bahkan ngawang-ngawang, tapi orang itu bisa menjelaskan. Itu harus punya bakat tertentu ya, bakat ini abstrak. Kemudian ada bakat mekanik, orang yang punya keterampilan, yaitu di bidang katakanlah montir, elektro. Wah, ini enggak sembarang orang punya ini. Lalu kemudian relasi ruang, yaitu seberapa besar ya anak itu bisa juga mengamati sesuatu yang ada pada dirinya atau kita, lalu kita menggunakan dengan baik. Lalu kemudian bakat atau kemudian talenta yaitu kecepatan kal, yaitu piawai dalam bidang membuat rumus-rumus, bahkan perhitungan-perhitungan. Dan biasanya orang matematika, fisika, dan bahkan orang yang juga menangani bidang juga akuntansi, perbankan. Ada di sini. Kemudian ada juga yang terakhir bahwa bakat bahasa. Ya, saudara, ada orang yang cepat sekali belajar bahasa. Dan bahkan ada anak muda yang baru berumur 20 tahun sudah bisa 19 bahasa. Dan saudara, kemudian tidak semua orang cepat seperti itu. Kita mungkin ada yang setahun, 2 tahun baru bisa bahasa Jawa atau bahasa lain. Kemudian juga tentang bakat menyanyi. Tidak semua orang bisa menyanyi dengan dan semua orang bisa menyanyi. Tapi ada orang yang lebih berbakat ya. Dan lebih bahkan mungkin bisa menggunakan setiap kalimat atau kata itu bermakna. Kemudian bakat musik ya. Tidak semua orang juga punya bakat musik. Semua orang mungkin bisa memainkan gitar, ya, tahu kunci gitar, dan kunci piano gitu ya. Karena misalnya Yimi ya, misalnya bisa main. Ini karena bukan sekedar ada, tapi pas dia punya hati untuk melayani. Bakat menyanyi atau muji Tuhan pasti juga semua orang kita punya. Tapi yang lebih berbakat, kita semua pasti punya bakat menyanyi. Amin, saudara-saudara. Tadi sudah menyanyi, saudara ya. Kita punya bakat, kita punya talenta untuk menyanyi.
Kita juga punya bakat atau talenta memainkan musik walaupun sederhana. Ini satu yang kita syukuri, saudara. Kemudian, saudara, inilah talenta yang semua orang punya. Sebelum kita percaya Kristus. Namun kemudian, apa bedanya dengan karunia? Saudara, karunia itu adalah satu anugerah, pemberian. Jadi, kalau kita mencermati ada berapa bagian yang perlu kita cermati. Karunia itu ada banyak kali di surat Roma dan 1 Korintus 12. Contohnya, karunia untuk bernubuat. Dia akan menubuatkan sekian tahun akan terjadi A, B, C, D. Itu biasanya para nabi. Kemudian karunia untuk mengajar. Tidak semua orang ya bisa menjadi guru. Bersyukurlah ya, saudara-saudara yang menjadi guru, pengajar. Itu karena bukan sembarang orang. Karena tidak semua orang bisa mengajar. Kemudian juga untuk karunia yaitu untuk mengajar bidang-bidang tertentu seperti pastoral misalnya dan bidang penginjilan. Itu tersendiri. Ada orang khusus karunia untuk melayani. Ya, Roma 12 ayat yang ke-7 dan juga semua ada ayatnya. Karunia untuk juga berkata-kata dengan hikmat ya, 1 Korintus 12:8. Karunia untuk berkata-kata dengan juga pengetahuan dan juga di dalam 1 Korintus yang pasal yang ke-12 ayat 8 juga. Lalu karunia iman ya seperti Abraham, ya Elia, Elisa, ya dan para nabi. Dan kita pun juga pasti pernah ya bahkan sedang contohnya kita mengimani bahwa sesuatu akan terjadi di masa yang datang. Di masa yang ruwet seperti ini, ya di COVID-19 kita mengimani bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikan dan badai itu pasti akan berlalu. Ini karunia iman ada di ungkapan ini. Dan pasti saudara sedang juga mengimani bahwa semua yang sedang terjadi, bahkan apapun yang kita alami, yang mungkin buat kita sulit, itu pasti akan berlalu. Ini tentu saja harus juga kita hayati bahwa kita masing-masing punya karunia iman. Lalu karunia untuk menyembuhkan. Jadi ada orang yang diberi untuk menyembuhkan orang sakit. Kemudian juga karunia untuk mengadakan mujizat. Ya, apapun yang terjadi, bahkan juga mujizat terjadi bisa kesembuhan, bahkan bisa lepas dari berbagai macam persoalan, bahkan juga hidup yang dijalani seakan sulit, namun kemudian Allah melalui hambanya memberikan bahwa pasti akan berlalu, mujizat akan terjadi untuk dirimu. Lalu karunia untuk juga membedakan macam-macam roh. Dan masih banyak lagi. Nah saudara-saudara, secara khusus kita akan bicara tentang talenta. Tuhan Yesus memberi perumpamaan, mengajarkan tentang sesuatu hal yang bisa saja sulit dipahami, yaitu talenta dikaitkan dengan kerajaan Allah atau kerajaan surga. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah saudara, talenta adalah sebuah kemampuan yang dimiliki setiap orang yang harus dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saudara-saudara terkasih, kalau kita lihat bahwa secara jelas Alkitab mengatakan bahwa dalam hal melayani pekerjaannya, Tuhan juga memang mengutus setiap pribadi. Bahkan mengutus setiap kita. Harus disadari bahwa saudara sebagai warga jemaat harus sadar betul kita diutus oleh Tuhan dengan porsi masing-masing. Bahkan dengan talenta yang Tuhan berikan di masing-masing hidup kita. Namun Allah juga tidak membiarkan utusannya itu bekerja sendirian, bahkan bekerja apa adanya, tapi sesuai dengan talenta yang ada padanya. Di dalam surat Efesus pasal 4, ayat yang pertama, yang 11 sampai 12 berkata, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara-saudara, jelas sekali bahwa Allah mengutus, bahkan memanggil kita dan mengutus kita itu dengan kelengkapan yang sudah Ia siapkan untuk kita. Maka kalau kita merasa bahwa kita punya karunia talenta yang memang Tuhan berikan, jangan pernah untuk tidak digunakan. Dan harus digunakan untuk pelayanan.
Maka saudara kita lihat juga memang talenta di hidup kita itu berbeda-beda. Di dalam ayat 15 misalnya, dikatakan bahwa berbicara tentang talenta, dikatakan bahwa besarnya talenta itu setiap orang itu berbeda-beda. Alkitab mengatakan ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2, dan ada yang 1. Saudara-saudara, ini menarik untuk kita bersama-sama perhatikan. Sebenarnya apa itu talenta? Asing buat kita sekalian, dan benar-benar asing. Seringkali harus mungkin menggunakan kamus, itu kamus Latin atau Yunani atau kamus besar bahasa Indonesia. Nah, dalam perjanjian lama, talenta adalah ukuran timbangan sebesar yaitu 3.000 sikal atau kurang lebih 34 kilogram. Jadi 3.000 talenta itu ada 30 ukuran berat 3.000 sikal dan kurang lebih 34 kilogram. Nah, dalam perjanjian baru dijelaskan lebih dari itu. Pada perjanjian baru talenta adalah ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. Nah, dinar adalah mata uang Romawi. Ya, dan 1 dinar sama dengan upah pekerja harian dalam 1 hari. Nah, 1 talenta itu upah 6.000 hari. Identik dengan upah hampir 6,5 tahun. Bayangkan. Jadi kalau orang yang terima 1 talenta itu, harusnya dia menghargai apapun talentanya. Karena digambarkan sangat besar. Dari 1 talenta itu dengan ukuran 3.000 sikal atau 34 kilogram. Kemudian adalah kalau diuangkan itu menjadi 6.000 dinar. Lalu kalau dijadikan dijelentrekan begitu, ternyata luar biasa. Itu akan menjadikan 1 uang, baru upah yaitu untuk 6.000 hari, identik dengan upah hampir 6,5 tahun. Bayangkan. Lah, bagaimana dengan orang yang punya talenta lebih dari itu? Misalnya, tadi 5. Dia menghasilkan 5 talenta. Kemudian yang 2 talenta. Tapi saudara kita melihat yang mendapatkan 1 talenta ini ternyata merasa, wah bang saya cuman 1 talenta kok. Ya. Ngapain ya? Dan membandingkan dengan orang lain, bang dia kasih 5 talenta, aku ada yang 2, saya cuman 1, ngenes. Saudara terkasih dalam Kristus, hendaknya kita belajar betul. Pemberian Tuhan kepada kita masing-masing berbeda. Bakat kita berbeda-beda atau talenta kita berbeda-beda. Dan mungkin kita merasa, labong aku mung siji. Ya, nggo ngapalah ya. Gunane orang nana. Saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan tidak pernah tidak memberikan talenta kepada orang percaya. Ya. Bahkan minimal dia akan berikan 1 talenta kepada seseorang yang sesungguhnya memiliki nilai yang sangat besar. Ya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, ada 1 orang yang bernama Makafo. Itu orang Afrika. Dia orang buta sejak kecil, ya. Kemudian pada waktu dia menyadari sebagai orang Kristen, orang bisa pergi kemana-mana dengan bebas. Bahkan pelayanan dengan luar biasa. Dia hanya mendengar, ya. Lalu kemudian seorang misionaris memberikan daftar nama-nama dalam huruf Braille. Kemudian memberi dia tugas. Kamu punya karunia atau talenta untuk berdoa. Ya. Gunakan. Doakan orang-orang ini. Jadi ada ratusan orang yang dari hasil penginjilan yang ternyata menolak penginjilan, menolak Kristus, lalu diberikan kepada seorang yang punya ketekunan, karunia atau katakanlah talenta untuk berdoa. Saudara, apa yang terjadi? Ya, Pak Makafo itu menjadi orang yang luar biasa, walaupun awalnya orang yang sederhana. Bertahun-tahun dia mendoakan orang-orang setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Bahkan dia sempat berhenti berdoa. Sudah berdoa bertahun-tahun, namun ternyata tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan. Tapi saudara, waktu dia berhenti berdoa, dan waktu dia mulai lemah dan bahkan hampir tidak berdoa, apa yang terjadi?
Ya, banyak orang, bahkan ratusan ribuan orang datang kepada Tuhan melalui doa seorang makapus. Ketika KR diadakan di Afrika, dikatakan bahwa ribuan orang datang bukan oleh karena pengkhotbah yang hebat itu. Dan bukan orang seorang talenta khotbah yang hebat, tapi dari seorang pendoa yang luar biasa. Saudara terkasih, bahwa mungkin selama ini kita berkata, ya, sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang bisa saja mungkin sederhana. Tapi yakin bahwa satu talenta nilainya adalah 6.000 dinar. Dan bisa juga dipakai untuk, katakanlah tadi, bahwa untuk seorang pekerja, katakanlah identik dengan 6,5 tahun. Satu talenta. Dan betapa saudara, nilai saudara, kalau punya 1, 2, 3, sampai 4 talenta, itu berlipat-lipat. Itu artinya supaya kita gunakan dengan baik. Nah saudara, mungkin saat ini kita boleh belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa, yang ternyata juga memberikan pada kita satu karunia apapun atau talenta apapun yang sedang kita gunakan, maka marilah kita akan sungguh menggunakan dengan baik. Nah, Tuhan menghendaki kita mengembangkan setiap talenta yang Dia berikan. Jangan sampai kita menyanyiakan dengan juga menyimpan serta juga menyembunyikan di dalam sebuah tanah atau lubang tanah. Seperti yang dilakukan oleh seorang yang menerima 1 talenta. Di dalam ayat 18 ya. Padahal kita diberi waktu yang sama. Saudara, kita diberi waktu yang sama. Saudara, kita lihat bahwa 5 orang atau 3 orang ini, 5, 2, dan 1 diberi waktu yang sama. Kita pun sama. Saat ini diberi waktu yang sama. Talenta apapun yang ada pada saudara, diberi waktu yang sama untuk mengerjakannya, untuk melakukannya. Nah saudara, mungkin saat ini Bapak Ibu saudara ada yang masih bertanya-tanya, apa ya sebenarnya talenta saya? Ya. Dan apa sebenarnya yang saya bisa lakukan? Saudara, sudah banyak perkara yang Bapak Ibu lakukan. Mungkin kita tidak mengatakan itu talenta saya. Mungkin saudara masih mengatakan, ya itu biasa saja, bang, itu rutin kok. Nah saudara, saya mengatakan mari, yang bisa bermain musik, walaupun mungkin tidak teramat hebat bermainkan musik, menyanyilah yang bisa menyanyi, walaupun tidak semerdu ya penyanyi katakanlah Indonesia Idol atau orang-orang yang sudah terkenal, dan yang juga katakanlah bisa menarilah untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk keindahan yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Bahkan yang bisa katakanlah memasak, talenta masak, tidak semua orang bisa memasak, ya. Dan talenta untuk katakanlah menghidangkan masakan yang kita masak itu sesuatu yang juga harus memang kita kerjakan bagi saudara yang mampu dan bisa, dan itu bisa dipelajari. Kemudian juga talenta merawat jenazah, ya Bapak Ibu, tidak sembarang orang bisa merawat jenazah begitu ya. Ya Bapak Ibu saudara, kalian apakah saudara-saudara semua berani untuk langsung merawat jenazah? Tentu jarang ya, tapi ada yang langsung bisa. Ya. Dan di jemaat, di tengah jemaat itu ada orang-orang yang memang Tuhan utus dan punya talenta untuk itu. Di gereja kita siapa saudara-saudara? Pak Boas, terkenal ya. Ya. Saudara-saudara, ternyata saudara, itu bukan perkara mudah ya. Saya belajar itu dengan istri saya di lembaga, di sekolah Alkitab itu dilatih benar-benar. Saya tidak punya talenta untuk itu, bahkan seorang yang sangat penakut dengan orang mati pada waktu itu. Ya, saudara, 2:30 saya dibangun oleh Pak Ibrahim, Mas, kepen ngladosi napa mboten? Nggih Pak, pengen ngladosi. Sakit Pak, naik wonten batosan. Monggo nderek kula. Saya memandikan jenazah di rumah sakit umum Salatiga itu dengan 2 orang pertama kali. Kemudian setelah ini kemudian belajar terus sampai saya lulus. Kemudian masuk di jemaat, saya belajar bagaimana juga melakukan itu. Dan kemudian memang ini bukan talenta saya, tapi kemudian ternyata bisa diasah dan bisa bagaimana berbuat tegal. Dan bagaimana dari nggak bisa tidur sampai bisa tidur dan biasa tidur dengan jenazah. Nah saudara, ini sesuatu yang memang tidak mudah. Dan apakah itu talenta? Ya bisa menjadi talenta karena diasah begitu. Apa itu satu kemampuan? Ya bisa menjadi kemampuan karena diasah. Nah saudara terkasih, kalau kita melihat juga kita yang mungkin punya talenta katakanlah di depan ya, menjadi aser atau penyambut tamu, menjadi orang ramah ya. Tidak semua orang bisa menampilkan wajahnya, orang sanguin, flegmatik, kolerik, dan bahkan
temperan lain itu ternyata menjadi sebuah pilihan. Ya, kalau di depan ada orang, mari selamat datang Ibu dan selamat beribadah dan sebagainya. Ada orang khusus pakai untuk semua, untuk Tuhan. Kemudian saudara kalau kita lihat juga, ya ternyata kita bisa belajar dari tema hari ini bahwa saling membangun dalam ketaatan. Orang percaya kita semua, masing-masing punya talenta. Nah, Tuhan memberikan talenta ya kepada kita untuk apa? Dikembangkan menjadi sebuah harmoni dan menjadikan sebuah wujud, yaitu bagaikan grup musik yang juga indah, di mana ada juga katakanlah ada gitar, ada piano, bass, bahkan biola, dan kemudian drum, dan juga sekaligus penyanyi. Grup musik ternyata tidak terdiri dari satu orang, tapi dari berbagai macam talenta. Paling tidak ada 7 ya, 7 orang yang memainkan musik dan bisa menjadi sekian banyak. Dan bahkan seperti gamelan misalnya, yang jumlahnya sekian banyak ya, ada 21 penabuh. Saudara menjadi sebuah harmoni karena masing-masing punya talenta untuk menabuh gamelan itu sendiri. Dan kemudian ada dalang dan sinden. Saudara, ini kalau dilakukan oleh satu orang tidak mungkin. Gereja yang akan bertumbuh adalah gereja yang harusnya juga sadar betul bahwa masing-masing pribadi punya keindahan. Bahwa keindahan jemaat dalam juga sebuah ibadah akan juga sungguh terlihat bahkan memuliakan Kristus ketika setiap anggota jemaat memainkan peran, itu peran yang sesuai dengan talentanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat untuk menggunakan talenta yang saudara punya, yang semua dari Tuhan. Jangan menyimpan atau mendam. Bahkan jangan sekali-kali untuk tidak menggunakan. Jangan sekali-kali untuk membiarkan. Talenta yang kita punya itu salah satu yang katakanlah ya digunakan apa adanya. Jangan. Sekalipun satu. Ingat saudara-saudara, sekali lagi bahwa dalam talenta yang diartikan tadi bahwa satu talenta itu ternyata 3.000 sikal ya, atau kurang lebih 34 kg. Dan juga kemudian ternyata satu talenta itu ternyata nilainya adalah 6.000 dinar. 6.000 dinar itu berarti upah ya, bekerja identik dengan karena satu hari satu dinar itu identik dengan hampir 6,5 tahun. Berarti saudara, hidup kita lebih dari nilai itu. Nilai barang. Hidup kita lebih dari segalanya. Maka saya mengatakan bersyukurlah kalau sudah diberi talenta untuk mengajar. Mengajarlah dengan baik. Termasuk mengajar di tengah-tengah kehidupan keluarga dan bahkan di tengah jembatan, di lapangan kerja di mana kita diberikan juga talenta itu. Dan juga bersyukurlah kalau kita punya suara yang baik. Gunakan dengan baik. Dan juga bersyukurlah waktu sudah diberikan juga talenta untuk di mana jari-jemari untuk memainkan juga tut musik atau kata piano atau gitar atau yang lain. Dan bersyukurlah kalau sudah mungkin hanya satu. Dan merasa saudara, oh talenta saya hanya untuk mendoakan. Dan talenta saya untuk menyambut tamu. Dan talenta saya untuk membagikan sesuatu yang saya punya. Dan saya tidak bisa tampil di depan banyak orang. Tapi saya bisa mengunjungi 1-2 orang ibu. Talenta untuk bagaimana menjadi pemerhati. Nah, saudara terkasih, talenta kita masing-masing memang berbeda. Itu ada yang 5, ada yang 2, mungkin ada yang hanya 1. Yang jelas setengah enggak ada. 1 paling tidak. Saudara-saudara, mari kita renungkan panggilan kita. Hidup kita sebagai orang percaya tidak akan menjadi percuma. Waktu kita hadir, dan waktu kita ada di tengah-tengah persekutuan atau ibadah, dan waktu kita ada di tengah keluarga, dan kita tahu talenta kita masing-masing, kita akan menjadi sebuah katakanlah tampilan, bahkan katakan sebuah harmoni, ya, grup di tengah keluarga yang akan menampilkan wajah Kristus. Grup di mana kita akan boleh membuat suasana berbeda. Saya mengatakan masing-masing kita bersyukur. Kita sudah berikan juga panggilan untuk berkeluarga. Bersama suami, istri,
kita bisa saling melengkapi dengan talenta yang ada. Bersama dengan anak-anak ditambahkan dengan talenta yang ada. Maka gunakan dengan baik. Sekali lagi Tuhan tidak menuntut banyak seberapa yang bisa kita tampilkan dari talenta yang ada. Tapi Tuhan ingin kita menggunakan dengan baik dan benar. Selamat untuk menggunakan talenta yang ada pada saudara, dan selamat untuk sungguh-sungguh membuat talenta itu berguna untuk kemuliaannya. Apapun bentuk talenta yang kita punya, Tuhan ingin kita mengerjakannya. Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh membuat Dia boleh ditampilkan atas hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama hening untuk kita merenungkan firman Allah. Mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Terima kasih atas firman Allah yang mengajar kami, mengingatkan kami sekali lagi, bahwa setiap kami ternyata punya sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Talenta dan lebih karunia sudah kami menjadi orang percaya. Kami semua menerima yang berbeda-beda, dengan tujuan untuk saling juga melengkapi dalam sebuah ketaatan, untuk saling membangun, sehingga gereja ini pun menjadi gereja yang sungguh-sungguh menyuarakan suara kenabian, bahkan harmoni yang bisa menjadikan sesuatu didengar dengan baik dan bahkan indah alunannya. Kami percaya Tuhan bahwa masing-masing jemaat Tuhan di sini punya talenta atau karunia yang sungguh akan dipersembahkan kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau akan campur tangan memberkati untuk apa yang kami punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam bidang pekerjaan, baik sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai bidan, sebagai guru, bahkan tenaga di pemerintahan, bahkan mereka yang wirausaha, dan bahkan juga mereka yang bekerja di bidang pertanian, di perbankan, bahkan di bidang hukum, talenta mereka semuanya sedang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Kau yang sungguh hadir, menolong mereka, dan memimpin mereka untuk melakukan tugas mulia yang daripadamu. Karena satu talenta ternyata nilainya sangat besar. Kalau diuangkan, dan materi yang 6.000 dinar, dan ternyata 6,5 tahun untuk sebuah pekerjaan. Apalagi kalau kami punya 2, 3, sampai 5, tentu berlimpah-limpah. Dan itu satu hanya akan bermakna di banyak orang, lebih Tuhan dipermuliakan. Tuhan tidak minta banyak hal terkait dengan talenta yang boleh kami berikan, tapi satu hal adalah minta supaya kami mengembangkan dengan sungguh-sungguh, karena buahnya yang memberkati Tuhan sendiri. Artinya Tuhan berkati dalam setiap karya tugas pelayanan para jemaat Tuhan di sini dan juga warga jemaat yang saat ini hadir. Memberkati setiap tugas mereka, lindungi dan bungkus dengan darah kuasa Tuhan kemanapun, dimanapun mereka pergi dan berada dalam pelayanan. Mereka anak kami masih belajar melalui daring, mereka boleh taat kepada guru dan juga mengerjakan tugas-tugas dengan baik, dan mereka boleh berilmu dengan baik pula. Berkati para guru dan dosen yang masih juga harus mengerjakan, menyiapkan juga belajar untuk anak mereka juga online. Memberkati supaya mereka juga sehat, kuat, dan diberkati Tuhan setiap waktu. Berdoa bangsa kami Indonesia tercinta dalam rangka juga untuk menertibkan, bahkan juga dalam bidang hukum, politik, bahkan bidang ekonomi. Berkati supaya semua boleh berjalan sesuai dengan rencanamu. Terpujilah Allah, kami yakin Engkau bersama kami dan pimpin kami. Sampai juga kapanpun kami sebagai anak-anak-Mu, baik dalam situasi kami tidur dan bahkan terjaga, kami akan hidup sebagaimana Kristus hidup. Kami serahkan Bapa juga untuk segenap hidup kami. Sebentar juga ibadah yang akan berlangsung juga untuk para lansia, Tuhan akan menolong. Karena yang pertama kali Tuhan akan menolong supaya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan juga untuk para lansia pada jam 9 ibadah yang pertama untuk mereka. Untuk blok A dan blok B dan C. Kami serahkan setiap pelayanan yang kami kerjakan hari ini. Tuhan yang boleh pimpin. Terpujilah Allah. Inilah doa sembahyang kami yang kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengingkarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang terkasih, kita sudah bersama-sama mempersembahkan kepada Allah berupa berkat uang saat kita masuk dalam ibadah di tempat ini. Landasan kita memberikan persembahan adalah di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kita akan mengaturkan persembahan ini di dalam doa, tapi terlebih dahulu kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 199 bait yang pertama sampai yang kedua sebagai ucapan cinta kasih kita kepada Allah, Sang Sumber segala berkat. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Dan baris-baris selanjutnya. Mengaturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa di sorga di dalam nama Yesus Kristus untuk saat yang selalu indah kami terima karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terkhusus di tengah-tengah peribadatan ini, Engkau boleh menyatakan kasih pengharapan-Mu kepada kami semuanya. Bahkan lebih dari itu, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh kami mengungkapkan syukur kami kepadamu untuk segala dan setiap berkat yang boleh kami terima dari kasih dan kemurahan-Mu yang sudah kami terima sampai hari ini. Kami sudah mempersiapkan dari rumah masing-masing dan sudah kami persembahkan di tempat yang sudah ditentukan. Kami bersyukur manakala kami masih bisa memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Namun di dalam kerinduan kami ingin memberikan segenap kehidupan kami sebagai persembahan yang utuh di hadapan-Mu. Karena segala sesuatunya memang milik kepunyaan Tuhan, termasuk kehidupan kami adalah milik Engkau. Maka jadilah kepada kami supaya kami bersedia
dan dengan hati yang tertuju kepadamu, memberikan hidup kami kepada Tuhan. Dan apa yang sudah kami persembahkan berupa uang ini, kiranya Tuhan berkenan sucikan dan kuduskan, diterima oleh Engkau, dan kami kembali diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kami hari-hari ke depan, dengan berkat jasmani berupa uang, untuk boleh melangsungkan kehidupan kami bersama keluarga, pelayanan, pekerjaan, dan kehidupan bermasyarakat. Berkati juga setiap pribadi-pribadi yang sudah mempersembahkan pada hari ini. Dan biarlah hamba-Mu yang menjadi sarana untuk boleh mengelola persembahan ini, Tuhan berikan hikmat dan pimpinan untuk dapat mengelola dengan baik dan benar, sehingga benar-benar boleh menjadi satu sarana untuk pengembangan pelayanan di GKJ Aca Binangun ini dengan baik. Terima kasih Bapak, kami sebentar lagi akan undur di tempat ini. Tuhanlah yang akan kembali mengantarkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, kami serahkan semuanya. Dan ketika Engkau dapati ada perkara-perkara yang kurang berkenan, sepanjang kami memberikan persembahan bahkan dalam ibadah ini, mari Tuhan Kau yang mengampuni kami. Terpujilah nama-Mu selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sebelum kita bersama-sama undur di tempat ini, saya mengajak kita semua untuk kembali memuji nama Tuhan. NKB 126 ayat 1-2 sebagai hitung pengutusan berkat. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah dan selanjutnya. Saudara-saudara terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Bersama-sama terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya Allah Bapa di surga
yang kasih setianya abadi menjadi tumbuhan harapanmu. Kiranya Yesus Kristus yang pengorbanannya menyelamatkan kehidupan menjadi sumber hidupmu. Kiranya Roh Kudus yang memperbarui segala sesuatu menjadi dasar perubahan hidupmu, kini dan selama-lamanya. Amin.